Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah program Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Batris Bahasa Indonesia 3A akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan alat asesmen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Luki Prasetyo, 2. Alvira Jasmine Eka Fahrianti, 3. Hanifah Hasna Bahiro, dan keempat Maya Tri Hamida. Baik, kita mulai dari materi pertama, pengertian asesmen yang akan disampaikan oleh Maya Tri Hamida. A. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yakni assessment yang berarti penilaian. Lin dan Groenland dalam buku Citymania mengemukakan bahwa asesmen adalah istilah umum yang melibatkan semua rangkaian prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Misalnya, observasi skala bertingkat tentang kinerja, tes tertulis, dan pelaksanaan penilaian mengenai kemajuan belajar peserta didik. Asesmen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna suatu penilaian, kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang siswa dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu serta pengembangan program layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pengertian di atas, maka asesmen dapat diartikan secara sederhana sebagai upaya penarikan kesimpulan tentang perkembangan atau hasil belajar peserta didik dari sekumpulan data yang telah diperoleh melalui pengukuran, baik berupa tes maupun non-tes tentang suatu program pembelajaran. Asesmen sering dikaitkan dengan evaluasi, namun kedua hal ini memiliki perbedaan. Asesmen merupakan proses memberikan umpan balik tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan hasil belajar dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka di masa depan. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan tingkat kualitas kinerja atau hasil dan memungkinkan mengambil keputusan berdasarkan kualitas yang ditunjukkan. Asesmen merupakan proses penilaian yang terfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Guru melakukan asesmen terhadap alasan mengapa hasil belajar yang diperoleh siswa baik maupun buruk dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut agar kualitas dari hasil belajar yang diperoleh maksimal. Sedangkan evaluasi merupakan bagian dari asesmen yang hanya memperhatikan apakah siswa mencapai standar nilai yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Dalam hal ini disebutkan istilah capaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau tidak. Gabel mengategorikan asesmen ke dalam kedua kelompok besar, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen yang tergolong tradisional adalah tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sementara itu yang tergolong ke dalam asesmen alternatif atau non-tes adalah esai atau uraian, penilaian praktek, penilaian proyek, kuesioner, inventory, daftar cek, penilaian oleh teman sebaya, penilaian diri, portofolio, observasi, diskusi, dan wawancara. Selanjutnya, materi kedua, tujuan asesmen, akan disampaikan oleh Maya Tri Hamida. B. Tujuan asesmen. Asesmen dilaksanakan mempunyai beberapa tujuan.
sebagaimana dikemukakan oleh Ari Kunto bahwa tujuan dan fungsi asesmen meliputi 1. Asesmen berfungsi selektif, 2. Asesmen berfungsi diagnostik, 3. Asesmen berfungsi sebagai penempatan, 4. Asesmen berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Nana Sujana mengemukakan bahwa fungsi dan tujuan asesmen adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa. Asesmen digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kecakapan siswa dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan siswa, dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya. 2. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran, yakni untuk mengetahui seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tercapainya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan yang ditetapkan. Keberhasilan pendidikan dan pengajaran penting, artinya sebagai upaya memanusiakan manusia atau membudayakan manusia. Dalam hal ini, para siswa agar menjadi manusia yang berkualitas dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan keterampilan. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. 4. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pihak pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Dalam mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapai, sekolah memberikan laporan berbagai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran serta kendala yang dihadapi. 5. Sebagai dasar umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran yaitu perbaikan dalam hal melakukan proses pembelajaran, strategi pembelajaran, ataupun perencanaan pembelajaran. Ada 3 tujuan umum asesmen, yaitu dilihat dari tujuan administratif, pembelajaran, dan penilaian. 1. Tujuan administratif. Asesmen digunakan untuk penilaian kemampuan secara umum, penempatan, kelulusan, sertifikasi, dan promosi. 2. Tujuan pembelajaran. Asesmen digunakan untuk diagnosis kemajuan belajar, umpan balik, dan evaluasi pembelajaran atau kurikulum. 3. Tujuan penelitian. Asesmen digunakan untuk melakukan penelitian, evaluasi, eksperimen, dan pembelajaran bahasa dan penggunaan bahasa. Kemudian materi yang ketiga ada fungsi asesmen, akan disampaikan oleh Hanifah Hasna Bahiro. Fungsi asesmen. Asesmen memiliki 3 fungsi menurut Sujana, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan. Sedangkan menurut Toha, fungsi asesmen ada 5, yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi orang tua siswa, dan bagi masyarakat. Fungsi asesmen bagi guru adalah untuk mengetahui sampai di mana kemajuan belajar siswa, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Fungsi bagi siswa untuk mengetahui kemampuan belajarnya. Fungsi bagi sekolah adalah mengukur mutu pendidikan, serta untuk membuat keputusan kepada siswa. Fungsi asesmen bagi orang tua siswa yaitu untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingannya dalam usaha belajar. Lalu, fungsi asesmen bagi masyarakat adalah mengetahui kemajuan suatu sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan.
dalam memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kelima, fungsi motivasi. Berfungsi untuk meningkatkan keinginan belajar peserta didik. Selanjutnya, materi keempat, prinsip-prinsip asesmen, masih akan disampaikan oleh Hanifah Hasna Bahiro. Prinsip-prinsip asesmen. Agar asesmen dapat dilakukan dengan baik dan benar, pendidik harus mewujudkan prinsip-prinsip asesmen dalam konteks yang sesungguhnya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bersifat komprehensif. Aspek hendaknya ditinjau secara menyeluruh dan komprehensif, baik dari segi keterwakilan luasnya maupun dari segi tujuan yang dirumuskan sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Kedua, dilakukan secara kontinu. Asesmen tidak hanya dilakukan pada awal dan akhir suatu kegiatan saja, melainkan diawali sejak program pendidikan mulai dirancang. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik menguasai materi yang diberikan. Yang ketiga, bersifat objektif. Data yang terkumpul dengan menggunakan alat asesmen haruslah dinilai secara objektif dan ditafsirkan dengan jelas dan tegas, serta tidak memihak. Artinya, gambaran belajar tidak dipengaruhi faktor lain di luar apa yang dicapai peserta didik. Keempat, berpijak pada tujuan yang telah ditetapkan dan menggunakan kriteria yang jelas. Tujuan hendaknya terjabar dengan baik, jelas, dan mudah diukur untuk dinilai, sehingga dapat menjadi pegangan asesor, serta membantu dalam memilih dan menyusun alat asesmen yang tepat. Kelima, suatu prosedur asesmen dapat digunakan jika prosedur itu relevan dengan tujuan pendidikan dan karakteristik unjuk kerja yang dinilai dengan menggunakan instrumen asesmen yang tepat, valid, dan reliable. Tidak ada alat asesmen tunggal yang mampu menilai semua komponen pendidikan, termasuk kurikulum, program, proses pendidikan, kondisi awal peserta didik, dan kemajuan peserta didik, serta proses hasil belajar. Karenanya, pendidik atau guru ketika akan mencari instrumen atau alat asesmen harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan. Misal, untuk menilai pengetahuan siap dapat menggunakan tes betul salah, namun untuk tes tersebut tidak dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman. Untuk itu diperlukan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan. Keenam, makin banyak dan relevan informasi yang dikumpulkan melalui asesmen, makin baik tingkat kepercayaan terhadap keputusan yang diambil melalui evaluasi pendidikan. Keputusan yang diambil mengenai suatu komponen pendidikan akan lebih tepat apabila asesor menggunakan berbagai teknik dan instrumen dengan realitanya. Asesor dapat melakukan observasi pada saat individu sedang melaksanakan proses pendidikan. Hasil aransemen dengan data yang lengkap tentang proses pembelajaran membuat keputusan dan pemberian makna terhadap asesmen menjadi lebih terarah, tepat, dan dapat dipercaya. Ketujuh, asesmen hendaknya dilakukan oleh suatu tim. Apabila asesor merupakan suatu tim, mereka dapat melakukan diskusi secara mendalam tentang orang yang dinilainya. Cara ini dapat mengurangi subjektivitas yang mungkin timbul apabila penilaian dilakukan oleh satu orang saja. Berikutnya, asesmen bukanlah tujuan, melainkan cara dalam menyediakan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Banyak kesalahan yang mungkin terjadi pada instrumen yang digunakan. Kesalahan pertama pada waktu menyusun instrumen. Apakah instrumen telah dipakai dengan benar? Apakah tujuan yang dirumuskan benar? Kesalahan lain terletak pada apakah aspek yang dinilai telah mencakup semua aspek materi pelajaran atau hanya aspek-aspek tertentu saja dan tidak mewakili keadaan sepenuhnya. Karena itu harus berhati-hati. Upayakan seoptimal mungkin memenuhi standar yang telah ditentukan dalam melakukan asesmen yang baik. Berikutnya, asesmen pendidikan bersifat mendidik. Asesmen adalah suatu proses penyedia informasi, bukan sebagai pengambil keputusan untuk suatu kebijakan. Kumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, kontinu dan menyeluruh. Olah dan analisis dengan benar. Sampaikan analisis tersebut kepada yang dinilai, pengambilan keputusan atau yang berhak menerimanya.
Orang yang dinilai maupun pengambilan keputusan akan mengetahui siapa dirinya dalam aspek yang dinilai, di mana posisi lembaganya saat dinilai dan kemana arah yang akan ditempuhnya. Asesmen bersifat mendidik, bukan menyebarluaskan kelemahan dan kesalahan orang atau unit yang dinilai. Baik, untuk materi yang kelima ada cakupan ranah asesmen. Akan disampaikan oleh Alfira Jasmine Eka Fahrianti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cakupan ranah asesmen. Cakupan asesmen berkaitan dengan ranah hasil belajar. Di dalamnya memuat kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. Standar isi pendidikan terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Satu standar kompetensi terdiri dari beberapa kompetensi dasar dan setiap kompetensi dasar dijabarkan dalam indikator-indikator pencapaian hasil belajar yang dirumuskan oleh guru dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sekolah maupun daerah masing-masing. Indikator yang telah dikembangkan tersebut merupakan acuan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi dasar. Teknik penilaian yang harus digunakan disesuaikan dengan karakteristik indikator, standar kompetensi dasar, dan kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru. Tidak menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan beberapa teknik penilaian. Hal ini dikarenakan memuat domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ranah kognitif. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Berikut ini merupakan aspek-aspek dalam ranah kognitif yang dijabarkan secara detail. Untuk yang pertama adalah pengetahuan atau hafalan atau ingatan, yang merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengetahui setiap konsep dengan berbagai fakta yang ada, menampilkan setiap ide pemikiran, mengingat tentang setiap istilah, serta rumus-rumus yang dapat diketahui tanpa harus digunakannya. Yang kedua adalah pemahaman, yang merupakan kemampuan dalam mengetahui dan memahami sesuatu yang telah diajarkan dari berbagai segi, mampu mengetahui hal-hal yang sedang dikomunikasikan, serta mampu memanfaatkannya tanpa menghubungkannya dengan hal-hal lain. Yang ketiga adalah penerapan, kemampuan seseorang dalam menerapkan atau menggunakan ide-ide secara utuh, tata cara atau metode, rumus, prinsip, teori-teori, dan lain sebagainya dalam suatu keadaan atau situasi yang baru dan secara konkret. Yang keempat adalah analisis, yang mana kemampuan seseorang dalam menguraikan sesuatu, baik bahan, istilah, situasi, maupun keadaan tertentu dalam berbagai unsur dan komponen pembentuknya. Kemampuan ini memiliki 3 kelompok klasifikasi yang meliputi analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Yang kelima adalah sintesis, yang mana kemampuan seseorang dalam berpikir dan mampu menghasilkan sesuatu yang baru atau pola yang baru sesuai instruktur dengan memadukan atau menghubungkan berbagai bagian atau unsur serta berbagai faktor. Yang keenam merupakan penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menilai sesuatu dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada berdasarkan berbagai kriteria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan ranah afektif.
Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap atau tingkah laku seseorang yang dapat berubah maupun tumbuh sesuai dengan pengetahuan akan nilai yang ia peroleh yang kemudian diterapkan. Tipe ranah afektif memiliki beberapa karakteristik yang meliputi sikap, minat, konsep diri, dan moral. Selain itu, ranah afektif juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima. Sikap mau menerima dan tidak menolak suatu objek tertentu. Di sini, seseorang diharapkan mampu untuk bersikap peka terhadap suatu fenomena atau rangsangan tertentu dengan menyadari, menerima, dan memperhatikannya. Yang kedua adalah merespon. Sikap merespon dan berpartisipasi aktif ini dilakukan dalam segala hal yang diterima atau yang diperhatikan sebagai bagian dari perilakunya. Yang ketiga adalah menilai. Suatu sikap untuk memberikan nilai suatu objek atau tingkah laku tertentu yang konsisten dan stabil agar nilai dapat dikenal dengan jelas. Mengolah sikap menghargai dengan memperhatikan suatu objek secara mendalam, memprakarsai suatu kegiatan, menunjukkan sikap dan mau bekerja sama. Yang keempat adalah organisasi. Suatu kemampuan dalam hal mengaitkan nilai antara yang satu dengan yang lainnya, serta membangun sistem nilai internal secara konsisten. Sikap ini juga mau melibatkan diri secara aktif dan mampu menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Yang kelima adalah karakteristik. Pada tingkatan ini, sistem nilai pengendalian perilaku sampai pada suatu waktu tertentu hingga terbentuknya suatu gaya hidup. Suatu nilai atau sistem nilai telah menjadi karakter pada diri seseorang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan ranah psikomotor. Menurut Clark yang dikutip dalam buku Jenny Indrastuti dan Siti Istiati mengemukakan bahwa keterampilan peserta didik untuk melakukan keterampilan psikomotor dipengaruhi oleh ketepatan, kecepatan, jarak, dan teknik. Salah satu contoh bentuk keterampilan psikomotor ditunjukkan oleh peserta didik sambil berlatih gerakan-gerakan fisik menendang yang dilakukan dengan berlatih secara berulang-ulang. Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan motor dasar, koordinasi, gerakan tubuh, atau bagian-bagiannya mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Kata operasional yang digunakan untuk aspek psikomotor harus menunjukkan pada aktualisasi kata-kata yang dapat diamati, yang meliputi muscular of motor skill, mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. B. Manipulation of material or objects, mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. C. Neuromuscular coordination, mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Selanjutnya, materi yang terakhir, instrumen atau alat pengembangan asesmen, akan disampaikan oleh Lucky Prasetyo. F. Instrumen atau alat pengembangan asesmen. Instrumen atau alat pengembangan asesmen. Masing-masing perangkat asesmen memiliki kekhasan metodologi pengembangan. Pengembangan instrumen asesmen dilakukan melalui beberapa cara atau tahapan yang meliputi: pertama, menyusun rencana asesmen. Dalam merencanakan asesmen, terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan. A. Merumuskan tujuan diadakannya asesmen. B. Menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai
baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. C. Memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan, dapat menggunakan teknik tes ataukah non-tes. Selain itu, perlu diperhatikan ciri-ciri masing-masing teknik serta memahami beberapa kelebihan dan kekurangannya. D. Menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Instrumen yang digunakan dapat berupa butir-butir soal tes, tes item, daftar cek, rating scale, panduan wawancara, dan lain sebagainya. E. Menentukan metode penskoran. Dalam tanda kurung, proses cara menskor nilai terhadap jawaban peserta didik. Dengan kata lain, memutuskan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam menginterpretasi dan hasil evaluasi. F. Menentukan frekuensi dan durasi kegiatan asesmen atau evaluasi. G. Mereview tugas-tugas asesmen. Dalam kegiatan ini, dapat memilih teknik tes dengan menggunakan tes atau memilih teknis non-tes dengan melakukan pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, atau interview quiz. Melakukan verifikasi data. Hal ini dilakukan untuk dapat memisahkan data yang baik, yakni data yang memperjelas gambaran mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi, dari data yang kurang baik, yaitu data yang mengaburkan gambar mengenai peserta didik. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun, agar data tersebut bisa dimaknai dengan menggunakan teknik statistik dan teknik non-statistik, berdasarkan pada mempertimbangkan jenis data. Putih A. Mengidentifikasi data yang relevan. B. Mengidentifikasi data yang lebih mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah-masalah lain dalam lingkup pembelajaran. C. Menyajikan skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. D. Memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas kegiatan pembelajaran. Yang kelima, melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini merupakan proses penjelasan terhadap makna yang terkandung pada data yang telah diolah dan dianalisis, yang kemudian menghasilkan sejumlah kesimpulan yang mengacu pada sejumlah tujuan dan telah ditentukan di awal. Kemudian yang keenam, menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. Langkah ini harus dilakukan karena dengan disimpannya instrumen dan ringkasan serta jawaban siswa, termasuk berbagai catatan tentang upaya memperbaiki instrumen, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memperbaiki instrumen tes dan pada tahun berikutnya, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Yang terakhir, menindaklanjuti hasil evaluasi. Berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka dapat diambil sebuah keputusan atau perumusan kebijakan sebagai tindak lanjut konkret dari kegiatan penilaian. Dengan demikian, seluruh kegiatan penilaian yang telah dilakukan akan membawa banyak manfaat karena terjadi berbagai perubahan dan atau perbaikan. Usai sudah materi yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, dan lain sebagainya. Terima kasih.